sebagai seorang muslim. Kemudian syarat yang kedua adalah jenazah ini bukan mati syahid jihad fi sabilillah. Sehingga kalau misalnya jenazah ini adalah orang yang meninggal karena jihad fi sabilillah, berperang ya, itu bahkan tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolati, tidak boleh dibungkus dengan kafan yang baru. Jadi mayat ini cukup dikuburkan dengan menggunakan pakaian yang dia pakai untuk berperang, walaupun di situ nanti terdapat darah-darah yang menempel baik di badannya ataupun di bajunya, itu tidak apa-apa, langsung dikuburkan seperti itu, karena darah itu nanti yang akan menjadi saksi bagi dia bahwa jenazah ini adalah orang yang meninggal karena jihad fisabilillah. Kemudian syarat yang ketiga, jenazah ini bukan siktu, atau bukan bayi keguguran, bukan bayi prematur. Karena siktu atau bayi yang keguguran ini nanti perawatan jenazahnya tidak sama dengan perawatan jenazah seperti biasanya. Nah, misalnya pembagiannya begini, kalau bayi ini lahirnya belum berbentuk manusia, seperti misalnya masih 4 bulan ke bawah, masih berbentuk seperti gumpalan darah atau belum berbentuk manusia, maka ini dalam syariah itu tidak ada kewajiban sama sekali. Tetapi kalau dalam adat yang saya tahu, adat Jawa, saya nggak tahu kalau di luar Jawa bagaimana. Kalau di Jawa itu biasanya walaupun masih berupa gumpalan darah, gumpalan daging, bukan gumpalan darah ya, prongkol-prongkol kayak gini, kalau sudah kempel-kempel itu biasanya masih dirawat, digerujuki, kemudian dibuntel, dikuburkan juga, dan bahkan ada yang terus diberi nama, ya, nama simpel-simpel lah seperti itu. Karena dengan pertimbangan bahwa ini calon manusia, karena ini calon manusia, jadi ada penghormatan terhadap siktu ini. Ini kalau di adatnya orang Jawa, ya. Tetapi kalau dalam syariah sebenarnya itu tidak ada kewajiban apa-apa. Nah, kemudian kalau si calon bayi ini sudah berbentuk manusia, walaupun belum sempurna, misalnya bagian mata belum terbuka, bagian jari belum terbentuk, seperti itu ya, masih kecil, atau sudah terbentuk sempurna, tetapi dia lahirnya sudah meninggal, dia tidak mempunyai tanda-tanda kehidupan, ya, maka kewajibannya hanya memandikan, kemudian mengkafani, terus menguburkan. Tidak ada kewajiban mensolati si siktu ini tadi, si bayi prematur atau keguguran tadi. Nah, yang ketiga, kalau bayi ini lahir dalam kondisi yang sudah komplit, sudah lengkap, dan dia lahir itu punya tanda-tanda kehidupan, misalnya dia menangis, atau dia bergerak, atau dia bernafas, walaupun sebentar, 5 menit atau 10 menit atau 1 jam, maka terus dia meninggal, maka jenazah bayi yang seperti ini perawatannya baru disamakan dengan perawatan orang dewasa. 4 kewajiban tadi harus dilaksanakan. Nah, kemudian syarat berikutnya untuk perawatan mayat ini adalah orang tersebut tidak sedang haji atau umroh. Karena kalau jenazah ini adalah orang yang sedang haji atau umroh, tidak kewajibannya, cara perawatannya ada sedikit perbedaan dengan perawatan mayat yang biasa. Kemudian selanjutnya dilakukan perawatan 4 hal tadi kalau memang memungkinkan dilakukan terhadap jenazah. Karena kalau tidak memungkinkan untuk dilakukan seperti misalnya kalau dimandikan malah protol gitu ya, misalnya ada mayat yang kebakaran, korban kebakaran sehingga gosong semua, kalau digerujuki itu terkelupas atau protol-protol. Nah, seperti itu maka tidak ada kewajiban untuk memandikan, hanya cukup ditayamumi saja. Atau mungkin jenazah mutilasi atau kecelakaan yang protol-protol itu, ya, seperti itu yang tidak mungkin untuk dimandikan. Di mana tidak mungkin itu batasannya bahwa kalau dimandikan justru akan merusak atau membuat kondisi mayat ini lebih tragis seperti itu, nggih.
jadi tidak terhormat lah. Jadi semakin tidak terhormat bentuk mayit ini, maka tidak ada kewajiban untuk memandikan. Di-skip, diganti dengan tayamum. Diganti dengan tayamum. Nah, itu tadi adalah beberapa hal yang harus dilakukan terhadap mayit dan syarat-syarat mayit yang perlu untuk yang wajib untuk ditajhiz. Nah, satu-satunya ini nanti ya, satu persatunya seperti memandikan, mengkafani, menyolati dan menguburkan, ini nanti akan dibahas satu persatu dalam fasol yang berbeda-beda. Kemarin sudah membahas tentang mengkafani dan menyolati. Nah, untuk hari ini kita membahas satu fasol yaitu satu bagian, yaitu memandikan. Kita lanjutkan dulu faslun. Aqallul ghusli ta'mimu badanihi bil ma'i. Sedikit-sedikitnya, minimalnya memandikan mayit itu adalah meratakan atau mengguyurkan air ke tubuh mayit. Pokoknya sampai merata dari ujung kaki sampai ujung kepala. Sing penting digerujuk ngoten mawon. Tidak perlu dibersihkan kotorannya, tidak perlu diwudoi dan tidak perlu diapa-apakan. Yang penting si jenazah ini digerujuki air yang sudah rata dari atas sampai bawah, itu sudah mencukupi menggugurkan kewajiban memandikan mayit. Tetapi ada beberapa alasan bagi sebagian orang untuk si jenazah ini, karena dengan pertimbangan jenazah ini akan sowan kepada Gusti Allah nggih. Sowan wonten ngarsanipun Gusti Allah. Kalau sowan yang disowani itu Gusti Allah, alangkah pantesnya kalau jenazah ini datang dengan kondisi yang bersih, suci, wangi, kan seperti itu. Itu pantesnya kan seperti itu. Dan yang pertimbangan yang kedua, bahwa memandikan mayit, merawat mayit itu adalah hal terakhir yang bisa kita berikan kepada jenazah. Karena setelah itu tidak akan mungkin akan bertemu, bahkan memandikan dan lain sebagainya terhadap jenazah ini. Maka alangkah baiknya kalau memandikan ini pun dilakukan dengan yang tersempurna, yang sempurna. Karena ini adalah penghormatan terakhir, pemberian kasih sayang yang terakhir terhadap jenazah. Maka alangkah baiknya kalau dilakukan dengan lebih sempurna. Nah, lebih sempurnanya bagaimana? Wa akmaluhu ayyaghsila sawataihi wa ayyuzila al-qadara min anfihi, yaitu dengan membasuh atau membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada perut mayit, yang ada di dalam perut mayit, ya, dan juga kotoran-kotoran lain yang ada pada tubuh mayit, seperti kotoran di bawah kuku, kotoran di dalam hidung, di dalam gigi, di telinga, itu semuanya dibersihkan juga. Biasanya untuk di bawah kuku ini biasanya itu dianjurkan, kalau di sepengetahuan pulau yang terjadi di sini, sekitar sini ya, dan itu juga diajarkan dulu pakai batangnya itu loh, sirih, pakai batangnya daun sirih. Nah, itu dipakai untuk membersihkan ini ki bawah kuku niki, kemudian niki untuk membersihkan mata, membersihkan hidung. Nah, atau juga kita bisa memakai cotton bud, atau bisa juga memakai seperti kain ini nggih. Tangannya dibuntel sama kain begini, kemudian dibasahi, terus dibuat untuk membersihkan hidung, untuk membersihkan gigi, untuk menyikati membersihkan telinga, atau pakai benda-benda yang lain yang lembut, yang sekiranya tidak menyakiti mayit, karena menyakiti mayit itu juga tidak diperbolehkan. Nah, kemudian selanjutnya wa ayyudayyi'uhu wa ayyuwaddi'ahu, mewudui mayit. Jadi tidak hanya dimandikan, tapi mayit juga sunnah untuk diwudui. Wa ayyadluka badanahu bisidri. Kemudian juga biar lebih sempurna, mayit ini digosok ya, digosok dengan memakai daun bidara. Kalau di Jawa itu biasanya diganti dengan
daun kelor, itu pakai daun kelor. Nah, saya nggak tahu juga kalau di lain daerah mungkin pakai daun bidara juga ada, tapi kalau di sekitar mereka umumnya pakai daun kelor. Itu bisa juga selain daun kelor kita kalau zaman sekarang itu kita pakai sesuatu yang bisa membersihkan dan baunya harum, sabun boleh, pakai sampo boleh, untuk biar tubuh mayat ini lebih bersih dan tentunya wangi. Kemudian wa ayyusiba alma alaihi salasan. Kalau tadi minimalnya digerujuk 1 kali, kalau untuk sempurnanya gerujuknya itu atau mengguyurnya itu sampai 3 kali. Nah, untuk 3 kali ini 3 kali ini ada anjuran agar lebih sempurna lagi bahwa 3 kali ini dengan 3 macam air. Yang pertama air sabun, seperti tadi sebentar. Air sabun disabuni, kemudian digerujuk tadi air sabun. Kemudian yang kedua ini dengan air yang dicampur dengan daun kelor tadi, daun kelor atau daun bidara tadi. Ini tujuannya, salah satu tujuannya kilawakola bahwa daun kelor ini bisa menghanyutkan atau menghilangkan hal-hal yang kasat mata, yang mungkin tidak tampak, yang ada di dalam tubuh mayit. Seperti misalnya susuk. Kemarin ada yang tanya, kalau misalnya si jenazah ini pakai susuk bagaimana? Kalau susuknya susuk KB itu kan mudah dikeluarkan, itu mudah karena bendanya ada. Kalau susuk KB yang implan itu bendanya ada, jadi pengeluarnya mudah. Tapi kalau susuknya susuk gaib, ngoten nggih. Enggak. Kalau susuknya itu susuk gaib, sehingga untuk mengeluarkannya itu biasanya membutuhkan umi-umi atau apa itu ya. Nah, maka ini bisa, salah satu manfaatnya daun kelor ini adalah bisa untuk menghilangkan hal-hal yang gaib yang mungkin terpasang pada tubuh si mayat ini, sehingga nanti jenazah ini sowan pada Gusti Allah itu sudah benar-benar bersih dalam fisik maupun rohaninya, itu sudah benar-benar bersih, tidak ada apa-apa yang menjadi tanggungannya dia yang mungkin bisa memberatkan siksa si jenazah ini di alam kubur. Kemudian yang ketiga tadi ya, air sabun, terus air yang dicampur daun kelor, kemudian yang ketiga air kapur barus, air yang dicampur dengan kapur barus. Ini 3 basuhan ini begini. Fungsinya air kapur barus ini fungsinya adalah agar kondisi mayat ini bisa lebih awet, tidak mudah busuk. Karena terkadang mayat ini harus menunggu. Kadang-kadang menunggu saudaranya yang belum datang, kadang-kadang menunggu anaknya, kadang-kadang menunggu pagi. Ada satu tradisi di desa itu yang meninggal malam ya dikuburkan malam. Mas Jabar, ada juga yang harus dikuburkannya besok paginya, itu juga ada. Kok malah gerumbul sih ya? Duduk. Apa-apaan yang pengen bangsa Indonesia. Itu. Tekan apa Mang Oyo? Ada juga yang mayat itu harus menunggu. Nah, dalam kondisi mayat harus menunggu ini, maka pemakaian air kapur barus ini akan efektif sehingga mayat ini nanti tidak mudah berbau, tidak cepat berbau, tidak cepat busuk, tidak dirubung semut, ngaten nggih. Jadi akan lebih terhormat si mayat ini, karena kalau mayat dirubung semut pasti juga akan jadi bahan pembicaraan dan lain sebagainya. Nah, jadi prakteknya begini. Mayat ini ketika dimandikan
itu boleh diletakkan di atas meja nopo lincak kalau orang Jawa nggih. Meja sing nopo niki bolong-bolong itu loh. Jadi airnya kan bisa turun begini. Bisa atau diletakkan di atas gedebok pisang juga bisa. Tetapi lebih dianjurkan bahwa mayit ini dipangku. Bahwa mayit ini dipangku dengan orang-orang yang dia sayangi atau orang-orang yang memang untuk merawat mayit ini tujuannya adalah untuk menunjukkan kasih sayang, lebih apa nggih? Mayit ini dipangku 3 orang, yang satu di kepala, kemudian ada yang di bagian niki bokong nggih, satu lagi ada di bagian kaki. Nah, kemudian mayit ini dengan yang di bagian kepala ini diposisikan agak duduk, kemudian bagian perut niki ditekan untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dalam perut. Nah, kadang mayat itu kan ada yang sebelumnya sudah puasa dulu, ada. Nah, itu tapi kalau nggak ada yang keluar ya nggak apa-apa. Pokoknya diusahakan agar kotoran yang ada di dalam perut itu keluar. Nah, setelah itu dicawii, diistinjai dengan menggunakan tangannya orang yang memandikan, tapi jangan lupa untuk dibungkus kain seperti ini. Oke, dibungkus kain untuk mengistinjai mayit. Setelah itu kita bersihkan kotoran-kotoran seperti tadi di hidung, di mata, atau mungkin darah-darah yang ada di tangan, di bagian kulit-kulitnya mayit gitu, dengan menggunakan kain. Nah, tapi usahakan kain yang digunakan untuk membersihkan gigi ini jangan kain yang dibuat mistinjai tadi, nggih. Nanti kan mayitnya wahing-wahing malah repot nih, wis bebar nggih istinja terus nggih ngene-ngene ya, mayitnya keplepekan. Nah, terus setelah kemudian semuanya sudah dibersihkan, mayat ini bisa diwudui. Diwudui ini bisa dilakukan sebelum proses mandi, bisa setelah proses mandi. Nah, kemudian diwudui dengan yang niat pastinya yang memandikan. Setelah itu baru kemudian dikeramasi. Setelah dikeramasi disabuni, terus digerujuki dengan air. Nah, ini digerujuki dengan air sampai merata. Nah, ini juga diwolak-walik nggih. Kalau prakteknya itu mayat ini begini nggih. Ini diwalik, diiringkan ngono, diiring nih. Jadi diiring ini untuk gosok atau basuh yang bagian samping belakang sini, kemudian diiringkan ke sini untuk gosok yang bagian kanan atau bagian kiri, begitu. Kemudian dibasuh dengan air biasa. Begitu juga selanjutnya dengan air yang bercampur daun kelor. Dibalik begini, terus digerujuk. Begitu juga dengan yang air kapur barus tadi. Begitu sampai 3 kali basuhan. Jadi total basuhannya itu ada 9 kali. 3 kali air sabun, 3 kali air daun kelor, dan 3 kali air kapur barus. Bentar, Mas, ojo rame ya. Ayo duduk. Ya, muni ojo rame tapi dia bengong. Nah, yang perlu diperhatikan dalam tajhiz mayit, awal sampai dari mulai sebelum si mayit ini dimandikan, kemudian dikafani, sampai si mayit ini dibawa ke liang kubur, yang perlu diperhatikan adalah bahwa aurat mayit ini tidak boleh sampai terbuka. Jadi selama memandikan pun, ketika baju si mayit ini sudah dilepaskan, melepaskannya pun harus dalam tetap kondisi mayit ditutupi. Kalau di sini ditutupi jarik gitu ya, tutupi kain atau bisa ditutupi anduk dan lain sebagainya. Nah, kalau mau nyabuni ngosoki, yaitu dilakukan di bawah satir ini tadi, di bawah kain. Jangan sampai aurat mayit ini nanti terbuka. Ngeten. Jadi harus tetap dijaga. Kalaupun nanti yang dipakai ini basah, jadi ngerujuknya ya di atas kain ini. Kalau basah, untuk mengganti kainnya ini pun kain pengganti harus sudah disiapkan di atas jenazah, baru ditarik sehingga aurat mayat ini tidak terlihat, karena menampakkan aurat mayat itu haram hukumnya. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan bahwa kalau jenazah ini memenuhi syarat-syarat yang tadi, sudah muslim, ya,
Muslim, kemudian bukan muhrim, tidak mati syahid, itu memenuhi syarat-syarat yang tadi, maka memandikan mayit hukumnya wajib, walaupun si mayit ini mungkin meninggal sudah dalam keadaan basah, nyemplung laut misalnya, atau di sungai. Nah, ini kan kalau diselamatkan, diangkat kan dalam keadaan basah. Nah, tetap wajib untuk dimandikan. Atau mungkin si jenazah ini orang yang sudah mencapai tingkat ma'rifatullah, atau dia punya karomah, sehingga dia tahu bahwa hari ini jam segini itu dia akan meninggal. Dia sudah siap-siap. Itu sudah ada tamu, malaikat Israel sudah sampai ke sini. Nah, misalnya begitu ya. Udah sampai ke sini. Aku sekarang mau mandi dulu, siap-siap. Dia ngomong sama keluarganya. Ya, aku tak mandi, tak siap-siap karena itu tamunya sudah datang. Maksudnya malaikat Israel itu sudah siap menyambut nyawa saya. Saya sekarang tak siap-siap, tak mandi dulu. Wis mandi, keramas, siap, dia sudah siap mapan teng kasur sendiri, kemudian meninggal. Ngaten nggih. Tetap walaupun dia sudah pamit ke keluarganya dan sebagainya, dan dia meninggal dalam keadaan suci, tetap yang hidup punya kewajiban untuk memandikan jenazah tersebut. Ngaten. Kemudian yang tidak kalah penting bahwa setiap perawatan mayit, mulai dari dia meninggal sebelum dimandikan, kemudian dia dimandikan dan lain sebagainya, yang sangat penting untuk diingat bahwa siapapun yang mentajhis mayit itu adalah haruslah orang yang bisa dipercaya. Artinya tidak harus keluarga, tidak harus mahram dan sebagainya, tapi yang penting orang ini bisa menjaga rahasia, sehingga apapun yang terjadi pada mayit, entah itu kondisinya, entah itu aibnya, entah itu bentuk fisiknya dan lain sebagainya, atau kejadian, mungkin ada kejadian-kejadian yang gorib itu, yang aneh-aneh yang mungkin terjadi pada mayit di situ, seperti dulu ada cerita mayit itu dikepung ular dan lain sebagainya. Itu tidak akan dia, kalau dia yang merawat mayit, tidak akan dia ceritakan atau dia katakan kepada orang lain, karena itu adalah aibnya mayit. Kecuali kalau memang dia menemukan satu kebaikan atau kelebihan pada diri mayit, diceritakan, tidak apa-apa, ya Allah, aku mati ini wis mambengi sampai isu kok anget, masih lemes, dimandikan masih muda, itu boleh diceritakan. Tapi kalau kemudian menemukan mayit ini sudah kaku, mayit ini mangap, mayit ini mendelik dan lain sebagainya, ini tidak boleh untuk diceritakan. Maka penting sekali bagi orang yang merawat, yang mentajhis mayit, baik itu memandikan, mengkafani ataupun menguburkan, untuk tidak menceritakan hal-hal negatif yang mungkin terjadi atau terdapat pada diri mayit. Sepertinya cukup Niki untuk materi 2 fasal ini. Sulma, monggo. Ini nggak ada yang tanya, alhamdulillah. Ada nih, ada Mi, ada nih Mimi, nggak ini. Saya sudah catat nih. Karena mungkin penjelasan Mimi sangat jelas sekali, semuanya yang tidak tertera dalam kitab pun Mimi jelaskan, mulai dari yang tidak harus dimandikan dan harus secara teknis memandikan, juga tadi ada 9 kali basuhan, kan Mimi sudah sampaikan, mungkin followers ini pada langsung tercerahkan. Tapi ada satu pertanyaan, ini kalau dari Mbak Dewi Zulaiha 7, kalau pakai gigi palsu itu harus dicopot apa enggak? Oh, pakai gigi palsu ya. Jadi begini. Ya Allah, bocah-bocah kilo ya, kok ya meneram tenan. Pengen derek alas nih, nopo-nopo. Gak ada yang pengen viral. Jadi begini, segala sesuatu yang ada pada mayit, segala sesuatu yang ada pada diri mayit, entah itu apa ya, behel seperti kemarin ya, behel, entah itu mungkin ini live yang paling aneh, paling ya Allah Gusti, liyane background kitab iki, background kok ngene iki. Ada mungkin pasang ring, dan itu nggih, apa, ada orang yang pasang ring di napa jenenge niki, di jantung, atau mungkin pasang ring di rahim gitu, atau pasang gigi palsu, atau pasang dan sebagainya itu kalau meninggal, maka yang perlu diperhatikan adalah
ketika melepasnya itu menyakiti mayat atau tidak. Ngeten. Seperti misalnya pasang ring di jantung. Itu kan benda asing sebenarnya ya. Tapi kalau mau kita lepas, pasti perlu usaha untuk bedel atau membuka mayat, melukai mayat. Maka itu tidak boleh. Ya biarkan saja di dalam situ, biarkan saja di dalam situ. Nah, termasuk gigi palsu. Kalau gigi palsu ini bisa dicopot, gigi palsu itu kan macam-macam ya. Gigi palsu itu kan bentuknya macamnya, ada yang tinggal dipasang gini, ada yang dia setiap hari bisa dicopot pasang begini ada. Ada yang ditanam, memang ditanam. Nah, kalau itu gigi palsunya model copotan, maka ya dicopot. Jangan sampai dibawa ke kuburan, karena itu nanti termasuk Samen pareng tapi gak pareng rame ya. Apa mang? Oh, karena itu nanti termasuk harta yang ikut terkubur. Jadi tidak boleh ada. Tapi kalau gigi palsu ini tidak bisa dilepas tanpa adanya satu tindakan seperti operasi dan sebagainya, maka gigi palsu ini tidak perlu dilepas kecuali kalau itu berupa giginya emas. Nah, itu harus dilepas. Kalau emas, kan ada kan? Emas atau apa? Kan macam-macam itu. Nah, makanya biar tidak merepotkan yang orang yang hidup, karena mau nggak mau orang mati itu pasti akan merepotkan orang yang masih hidup. Soalnya dia nggak bisa ngapa-ngapain sendiri. Akhirnya harus minta bantuan orang yang hidup. Biar tidak merepotkan orang yang masih hidup, kita itu selama masih hidup jangan atau tidak perlu untuk memasang atau memakai sesuatu yang sekiranya nanti kesulitan untuk dilepas. Seperti nggak gitu, saking sugie akhirnya dipasang behel emas sing nemplek nggak iso cepot. Nah, itu kan sudah merepotkan orang yang hidup, merepotkan dia juga karena dia dikubur dengan membawa hartanya seperti itu nggih. Nah, karena sekali lagi orang meninggal itu kan nggak ada yang tahu waktunya kapan, nggak tahu. Tiba-tiba meninggal juga nggak tahu. Meninggal itu kan nggak nunggu tua, nggak nunggu sakit gitu, nggak kenal kematian, itu nggak kenal sakit, nggak kenal umur. Orang sehat itu tiba-tiba meninggal ya ada. Nah, jadi nggak bisa kita aku harus mati saya tak cepot dhisik, seperti itu kan tidak bisa. Maka kita usahakan selama hidup itu jangan memasang atau memakai sesuatu yang sekiranya akan merepotkan kita sendiri ketika mati atau merepotkan orang lain ketika mati. Jadi kesimpulannya, kalau sesuatu itu sulit ketika melepaskannya, membutuhkan tindakan yang melukai mayit, maka tidak perlu dilepaskan. Tetapi kalau untuk melepaskannya itu mudah, tidak sampai melukai mayit, maka harus dilepaskan. Contohnya nggih, giwang ini kan udah mudah kan dilepaskan, kalung, gelang, cincin, nah itu mudah dilepaskan ya, dilepas, jangan sampai terbawa ke kuburan. Ngeten. Langsung banyak pertanyaan ini. Oke, selanjutnya dari Mbak Aisyah Mukena. Banyak pertanyaan ini langsung. Dari Mbak Aisyah Mukena, airnya yang untuk memandikan itu apakah harus air yang suci mensucikan? Apakah harus air yang suci? Ya, harus air yang suci dan mensucikan. Jadi gini, salah satu cara memandikan mayit, tadi kan airnya dicampur kapur barus, gitu nggih. Nah, itu kapur barusnya jangan digerus. Kalau digerus nanti akan merubah, kan kalau digerus itu kapur barusnya hancur nggih. Kalau kapur barusnya hancur terus masuk ke air, akhirnya airnya baunya wangi, gitu nggih. Airnya baunya wangi, sulit untuk memisahkan antara air dengan kapur barus yang sudah hancur tadi. Itu namanya mukholit atau tercampur. Nah, larutan, kalau dalam bahasa kimia larutan, seperti kita bikin teh, air sama gula. Gimana caranya misahkan air gulanya sama airnya setelah campur? Kan sulit. Nah, kalau seperti itu nanti jadi tidak suci mensucikan. Nah, jadi caranya gimana? Ya kapur barus itu dicemplung nih utuh-utuhan gitu loh. Bulet-bulet itu dimasukkan aja.
Kalaupun nanti airnya berubah wangi, tidak apa-apa, karena itu mujawir bahasanya, hanya bersandingan saja. Kalau kita mau memisahkan antara air dengan kapur barusnya mudah, tinggal kapur barusnya diambil saja. Termasuk air sabun. Kalau sabunnya ini sabun cair, langsung digosokkan kemana namanya, ke tubuh si mayat saja. Jangan dicampur ke air, karena airnya nanti jadi air yang air sabun. Nah, kalau mau airnya air sabun, ya sabun ungkulan itu dimasukkan kemudian untuk ngerujuk mayitnya. Jadi yang dipakai adalah air yang suci mensucikan. Oke. Jadi jangan pakai air degan gitu ya, jangan. Pakai air teh itu jangan. Kecuali kalau dalam kondisi-kondisi tertentu. Seperti misalnya ini ada tips. Ada kalau mayit yang kaku. Mayat yang meninggalnya sudah agak lama, akhirnya ini jarinya kaku gini ya, jarinya kaku, atau mungkin ini kaku begini, sulit untuk di tajhis itu sulit, sulit, mau dikafani juga dia sulit begini kan ya. Maka ini sebaiknya sebelum mandi ini diperbaiki dulu, posisi mayat ini diperbaiki dulu, yang kaku-kaku dilemeskan dulu. Nah, salah satu caranya adalah dengan menggunakan air teh, tapi bukan untuk mandi ya, tapi untuk nih dibasuh di persendian ini, dibasuh dengan kantong teh itu. Nah, ini salah satu tips, katanya bisa melemaskan sendi-sendi mayat sehingga mudah untuk diluruskan. Ini misalnya begini, sendinya ini dikompres gitu loh ya, dikompres dengan air teh. Maka ini kamakola bisa mudah untuk diluruskan kembali. Alhamdulillah sampai sekarang saya belum pernah mengalami yang seperti itu, yang kaku-kaku, belum pernah menemui selama mentasis mayit. Tapi beberapa orang pengalamannya itu kalau mayitnya sudah kaku, salah satunya bisa dengan, tapi bukan untuk mandi air tehnya, untuk niku, untuk nopo jenenge, untuk uruskan mawon. Oke. Terus lagi ada dari Mbak D_Pamel. Wudunya niku setelah mandi. Wudunya jenazah setelah boleh. Karena yang wajib pada mayit itu mandinya, bukan wudunya. Wudunya sunat. Wudunya mayit diwudui itu hukumnya sunat untuk kesempurnaan agar pemandian mayit ini bisa lebih sempurna. Jadi wudu ini bisa diletakkan di mana saja, di nopo jenenge, sebelum ini, setelah dibersihkan tadi terus mulai diwudui baru proses mandi, atau boleh juga setelah mandi kemudian diwudui, karena wudunya mayat ini hukumnya sunnah. Terus lanjut lagi, banyak Mi pertanyaannya. Niki dari Mbak Aisyah 6017. Kalau yang menjadi itu suaminya boleh atau tidak, atau utamanya itu siapa yang harusnya melakukan itu? Yang memandikan, mengistinja inggih itu. Yang mengistinja inggih. Kalau kita bicara tentang utama, ya, adalah orang yang paling sayang dengan mayit, orang yang paling dekat dengan mayit. Kalau mayitnya anak-anak berarti usahakan ibunya, neneknya terlebih dahulu. Siapa yang ada di situ, bapaknya misalnya. Jadi boleh, satu hal yang terlewat bahwa tadi dikatakan, tadi kan kula muni kalau yang memandikan itu usahakan orang yang bisa menjaga aib, ngeten nggih. Satu lagi bahwa yang merawat mayit itu harus sejenis atau mahram. Jadi lek wedok nggih, mayite wedok yang ngerawat juga wedok, mayitnya cowok yang ngerawat juga cowok, ngoten. Yang ngerawat juga cowok. Atau boleh beda kelamin asalkan mahram. Anaknya yang mandikan bapaknya, ibunya atau ayahnya yang mandikan anaknya yang beda kelamin boleh, ngoten nggih. Tapi harus sama jenis kelaminnya. Kalau ada mayit perempuan atau mayit laki-laki dan di situ tidak ada yang sejenis, tidak ada perempuan yang bisa memandikan atau mengkafani dan sebagainya, maka mayit ini ditayamumi, tidak boleh dimandikan karena tidak ada yang satu jenis kelamin yang bisa merawat mayit. Nah, kemudian kalau misalnya memandikan ini ada semua, yang novel perempuan ya ada semua, maka yang diutamakan yang mana? Yang diutamakan adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan mayit, yang paling sayang dengan mayit. Misalnya keluarganya, yang pasti keluarganya, ya.
keluarganya, ayahnya, ibunya, kakaknya, adiknya, anaknya, dan sebagainya itu yang diutamakan. Kalau mungkin di situ tidak ada atau tidak berani, atau mungkin dia gak tegel, gak kuat, gak mampu. Sebenarnya ini yang perlu diangen-angen bahwa rasa tidak tegel itu harus dilawan karena ini terakhir, karena ini adalah pertemuan terakhir gitu. Tapi kalau memang benar-benar dia nggak bisa sampai semaput-semaput, maka boleh digantikan atau diarahkan kepada orang lain yang biasanya di situ ada Pak Mudin, ada kelompok-kelompok ibu muslimat yang biasa memandikan gitu nggih. Nah, itu tapi biasanya ibu-ibu muslimat dan sebagainya itu pasti mencari anak endi, ibu endi itu disuruh mangku biasanya, disuruh mangku tok. Nanti ibu-ibu lainnya itu yang gosoi, yang gini. Nah, jadi kalau mau yang ditanyakan yang utama pasti orang yang paling menyayangi. Tapi kalau tidak ada, tidak bisa, ya orang yang lebih bisa untuk menjaga rahasia-rahasia mayit. Kenapa ke orang yang disayangi? Agar ketika merawat mayit ini bisa lebih berhati-hati. Gosok gak nemen-nemen. Kalau yang ngerawat nanti orang yang dipegeli kan gosok krok nih boleh nih sikat jeding barang kan malah mayitnya malah jatuh kabeh. Nah, kalau yang memandikan itu orang yang menyayangi, pasti dia akan memperlakukan dengan lebih lembut, lebih baik. Mau pakai sikat kamar mandi. Nanti rontok sedosanya nggih nikah terus. Nanti rontok dosa-dosanya semua, rontok semuanya. Ya berarti tadi yang penting adalah yang tidak membatalkan tidak membatalkan si mayit. Boleh, membatalkan suaminya pun boleh. Boleh. Oh, suaminya pun itu boleh memandikan. Pokoknya ketika memandikan dia tidak bersyahwat. Ini bahaya kalau nanti. Nah, ngoten boleh. Bahkan sampai dia mengistinjai pun boleh, ngoten. Asalkan engko roh mayite diistinjai bojone tuwing tangine wah repot. Ada. Terus lagi niki kalau misal mayit yang fisabilillah tadi kan ada darahnya niku mboten napa-napa nggih berarti ada darahnya nggak apa-apa terus kemudian tanpa dikafani langsung mawon ngoten mboten napa-napa. Tidak dikafani langsung ya dibungkus bajunya dia itu langsung tapi saya sih mau bertanya kalau sekarang ada emangnya syahid fisabilillah jihad fisabilillah itu emangnya sekarang masih ada tapi nggak tahu juga mungkin kalau dia benar-benar kalau misal itu kayak yang banser yang melindungi apa jenenge bom niku lho pas di gereja itu kan seperti itu mungkin banser yang nggak tahu juga karena syahid itu kan ya ada yang syahid dunia akhirat ada yang syahid dunia ada yang syahid akhirat. Kalau yang diperlakukan seperti tadi itu yang syahid dunia akhirat. Kalau yang syahid dunia saja seperti misalnya orang yang syahid akhirat orang yang melahirkan meninggal seperti itu tetap kita seperti orang biasa seperti kita biasa nggih. Jadi yang tidak ditajus itu adalah orang yang syahid dunia akhirat. Teman-teman perlu dijaga. Insya Allah sih kalau yang masa kini jenazah masa kini ada ya jenazah masa kini itu tetap harus sesuai dengan kalau kita soalnya kan nggak tahu hati seseorang kan nggak tahu kita nggak tahu niatnya dia apa kita juga nggak tahu kita mau husnudon misalnya oh ya ini berperang begini takutnya nanti tidak kemudian dia malah sowan ke hadapan Allah tidak dalam keadaan suci maka alangkah baiknya kalau ya tetap ditajis seperti biasa saja. Kemudian ini bayi prematur itu mengkafani kan tetap dikafani. Nah kafaninya itu gimana? Apakah sama seperti orang dewasa atau bagaimana? Kemarin sudah mengkafani baik bayi kemudian orang dewasa. Pokoknya jenazah itu cara mengkafaninya sama. Minimal satu lembar. Yang penting satu lembar itu cukup untuk membungkus semua bagian tubuhnya. Maksimalnya kalau perempuan itu 5 lembar, kalau laki-laki itu 3 lembar. Nah, jadi kalau entah itu anak bayi, entah itu orang dewasa sama saja. Sama saja. Pakainya 1 lembar boleh atau kalau mau sempurna ya 3 lembar atau 5 lembar. Dan sama saja.
Ya Sulman nyapa tuh kamu ya dulu kan. Enggak, itu ada Ning Sela menyapa Mimi gitu. Di sini. Satu lagi Mi, satu lagi. Ini udah jam berapa Yeah. ini? Udah lebih. Satu lagi terakhir nggih. Ini dari @satria_cinta. Kalau misal jenazah itu sebelumnya mewasiatkan ingin dikuburkan bersama kain ihram atau dan mukenanya, itu boleh nggak? Boleh. 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 Sama Boleh. mukenanya sama kain ikromnya itu boleh. Yeah. Saya pernah dengar juga, tapi saya nggak tahu itu betul apa saya salah dengar ya. Kain ikhram itu kalau dipakai buntel itu bisa lebih meringankan siksanya mayit, katanya begitu, tapi saya kurang tahu juga infonya dari Iya. mana itu begitu. Tapi boleh. Terus itu kemarin ada yang tanya posisinya di mana, ngeten. Kalau Oh, pakai enggak. mukena atau pakai kain ikhram itu posisinya di mana? Sebelum atau sesudah apa? Mori, sudah kafan itu. Kayaknya yang enak itu kan kalau mukena ya sebelum gitu. Kalau kain ifrom itu bisa setelahnya. Jadi setelah dibuntel kemudian dibulet-bulet dengan kain ikhram itu boleh. Dibulet-bulet dengan kain ikhram. Kadang ada loh orang itu yang memang dia sudah persiapan. Itu sebenarnya ya memang harus kita itu mati itu kan sesuatu yang pasti sudah. Jadi kita itu harusnya sudah siap semuanya, lahir batin sudah siap. Lahir itu ya amalannya disiapkan, batin ya apa yang mau kita bawa waktu meninggal itu juga harus disiapkan. Kalau kan enak kalau kita udah beli kafan sendiri, kita siap nih sore aku mati misalnya. Iki aku bar umroh, aku habis umroh, ini kainku tak simpen. Terus jangan lupa untuk diwasiatkan ke orang-orang yang ada di situ. Nanti kalau aku mati, ini ya, di apa? Ini aku dibuat buntel ini. Itu kan enak, nggak ngerepoti orang yang ditinggal gitu loh. Enak. Kayak ini ada di terakhir deh ini dari siapa ini? Itmam_19 biar mantap sekalian ini. Kan kalau yang mati syahid itu kan darahnya bisa menjadi saksi, tidak usah dimandikan. Nah, itu kenapa begitu? Kan amal seseorang kan pasti terlihat semuanya, pasti nanti akan terlihat semuanya kelak gitu loh. Kenapa harus diperlakukan seperti itu? Darahnya juga menjadi saksi, tidak perlu dibasuh, tidak perlu dimandikan. Padahal amalnya nanti akan tetap terlihat. Amalnya terlihat. Jadi kalau di alam barzah itu memang semuanya anggota tubuh kita itu akan menjadi saksi, gitu. Tak jari-jari ini akan ngomong semuanya. Aku dulu waktu sholat, makanya asyhadu alla ilaha illallah begini kan. Biar dia besok jadi saksi. Aku dipakai untuk sholat. Mata juga bersaksi. Aku dulu sama dia dibuat untuk melihat ini, melihat itu, semuanya bersaksi. Kalau di bidayah itu, kalau saya lupa, di Salalim, di kitab Salalim Mufudullah itu ada satu keterangan seperti ini. Kalau seseorang itu berbuat dosa, kemudian dia membaca istighfar, maka Allah, walaupun kesalahan itu dia ulang dalam satu hari 70 kali, tapi dia setelah kesalahan tetap membaca istighfar, ya, Allah akan membuat anggota-anggota tubuh ini lupa dengan apa yang dia lakukan. Nah, artinya anggota tubuh ini tidak jadi bersaksi karena dia lupa apa yang dosa yang dilakukan itu. Nah, begitu pula darah, amal akan ditimbang, tapi semua anggota tubuh juga akan bersaksi. Jadi bisa jadi itu menjadi tambahan, bisa jadi itu menjadi pertimbangan, ngaten nggih? Menjadi pertimbangan syafaat dan lain sebagainya. Karena syafaat itu murni miliknya Allah sebenarnya, zat-zatiyahnya Allah. Tetapi kalau Kanjeng Nabi itu biidnihi, dengan izinnya Allah, Kanjeng Nabi bisa memberikan syafaat, termasuk darah-darah yang menempel pada orang-orang yang mati syahid itu dia bisa bersaksi, mungkin lebih bisa menyelamatkan dan lain sebagainya, seperti juga persaksiannya anggota-anggota tubuh yang ada pada diri kita ini nanti besok juga bersaksi, begitu. Oke, alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab tuntas oleh Mimi Atika. Ini udah sampai hampir jam 10.
kayaknya insya Allah semuanya sudah paham guys teman-teman, followers GP3M Nusantara insya Allah sudah paham apa yang disampaikan Mimitika. Untuk sampai ini membahasnya sampai mengkafani segala, padahal ini kan babnya cuma memandikan aja. Tapi nggak apa-apa, saking semangatnya daripada besok tidak terjawab atau bagaimana gitu ya. Besok masih ada live lagi teman-teman, ada bab-bab yang lain lagi, jadi tetap pantengin terus Instagram JP3M Nusantara karena akan ada ngaji-ngaji yang lain. Oke, saya Sulma Safina sebagai moderator mendampingi Mimi Atika, nyun ngapunten nggih Mimi menawi kula banyak Terima salahnya. kasih, mohon maaf. Nggih. Ada hiburan yang tidak terduga di sini. Malah seru Mi, niku serunya niku otentiknya niku keren sekali. Oke, teman-teman, saya dan Mimitika pamit undur diri dari live Instagram JP3M Nusantara pada pagi hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung, terima kasih yang sudah bertanya. Semoga ketemu lagi di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.